Kalau kita ngomongin produktivitas orang kaya, apa yang langsung kebayang di kepala lo? Bangun jam 4 pagi, olahraga gila-gilaan sampai keringetan, nggak pernah nonton TV sama sekali. Mungkin itu semua benar, tapi itu semua cuma kulitnya. Itu gejalanya, bukan penyakitnya. Itu adalah output, bukan sistem operasinya. Kita sering banget terjebak sama mitos bahwa orang super sukses itu bisa jadi sukses karena mereka punya 28 jam sehari. Atau karena mereka punya energi kayak reaktor nuklir yang gak ada habisnya. Kita coba tiru kebiasaan mereka, beli buku yang sama, coba bangun lebih pagi, ikutin jadwal mereka. Tapi seringnya kita malah jadi lebih capek, lebih stres, dan gak dapat hasil yang sama. Kenapa? Karena kita salah fokus. Kita cuma meniru apa yang mereka lakukan, bukan bagaimana cara otak mereka beroperasi. Rahasia sebenarnya yang jarang banget dibahas adalah orang-orang paling kaya dan paling produktif di dunia ini nggak cuma punya kebiasaan yang beda. Mereka punya framework berpikir yang beda. Mereka punya semacam mental operating system yang berjalan di belakang layar yang membuat semua kebiasaan produktif itu jadi sebuah konsekuensi logis, bukan paksaan. Mereka nggak sibuk nambah pekerjaan, tapi mereka sibuk melindungi aset mereka yang paling berharga, yang bahkan lebih berharga dari uang. Energi kognitif, fokus, dan kapasitas untuk membuat keputusan berkualitas tinggi. Jadi di video ini kita nggak akan bahas lagi soal bangun pagi atau baca buku. Itu udah basi. Kita akan bongkar 8 program atau algoritma yang berjalan di dalam sistem operasi mental orang-orang terkaya di dunia. Ini bukan soal time management, ini soal mind management. Program pertama adalah soal seni eliminasi. Ini datang dari salah satu investor paling legendaris di dunia, Warren Buffett. Ada sebuah cerita terkenal tentang Buffett dan pilot pribadinya, seorang pria bernama Mike Flint. Flint ini udah sukses, udah nerbangin presiden, tapi dia ngerasa karirnya mentok. Suatu hari dia ngobrol sama Buffett soal tujuan karirnya. Buffett bukan yang ngasih nasihat biasa, malah ngasih sebuah latihan sederhana. Dia bilang ke Flint, tulis 25 hal teratas yang mau lo capai dalam hidup lo. Flint mikir, lalu nulis semuanya. Setelah selesai, Buffett ngasih instruksi kedua. Sekarang, lihat lagi daftar itu baik-baik dan lingkari 5 yang paling penting buat lo. Cuma 5. Ini bagian sulit ya, tapi Flint berhasil milih 5 prioritas utamanya. Dia sekarang punya 2 daftar. Daftar A berisi 5 goal super penting, dan daftar B berisi 20 goal lain yang juga penting, tapi nggak sepenting yang 5 itu. Buffett nanya, oke, jadi apa yang bakal lo lakuin sama 20 goal di daftar B? Flint jawab, ya 5 goal utama ini bakal jadi fokus utama saya. Tapi yang 20 ini juga penting, jadi saya bakal ngerjain mereka di waktu luang, sedikit-sedikit, kapanpun ada kesempatan. Disinilah Buffett ngasih pukulan telak yang mengubah cara pandang Flint selamanya. Buffett bilang, enggak Mike, lo salah besar. 20 hal yang enggak lo lingkari itu bukan daftar prioritas kedua. Itu adalah daftar hindari dengan segala cara lo. Avoid at all cost list. Lo nggak boleh sentuh, nggak boleh kasih waktu, nggak boleh kasih energi sedikit pun ke daftar itu sampai lo berhasil menyelesaikan 5 goal utama lo. Ini gila, ini radikal, dan ini adalah inti dari produktivitas level dewa. Psikologinya begini, ancaman terbesar bagi kesuksesan kita bukanlah kemalasan atau goal-goal yang jelek. Ancaman terbesarnya adalah goal-goal yang cukup bagus. Goal-goal di urutan 6-25 itu adalah pengalih perhatian paling berbahaya karena mereka cukup menarik untuk ngegoda kita, cukup masuk akal untuk kita kerjakan, tapi nggak cukup penting untuk benar-benar mengubah hidup kita. Mereka inilah yang menguras waktu dan perhatian kita dari hal-hal yang benar-benar fundamental. Aturan 25/5 ini pada dasarnya adalah sebuah sistem untuk menciptakan fokus secara paksa dengan membuat anti-to-do list. Kekuatannya bukan pada apa yang harus dilakukan, tapi pada apa yang secara sadar diputuskan untuk tidak dilakukan. Kalau aturan Buffett mengajarkan kita untuk mengeliminasi, program kedua ini mengajarkan kita untuk membongkar. Ini adalah cara berpikir yang jadi andalan Elon Musk, First Principles Thinking. Cara berpikir manusia itu pada dasarnya malas. Otak kita secara alami lebih suka reasoning by analogy atau berpikir dengan analogi. Artinya, kita melakukan sesuatu karena orang lain juga melakukannya atau karena cara ini mirip dengan yang sudah pernah berhasil di masa lalu. Ini gampang, hemat energi, tapi sangat membatasi inovasi. First Principles Thinking adalah kebalikannya. Lo nggak mulai dari apa yang udah ada,
Lo bongkar sebuah masalah sampai ke fondasinya yang paling dasar, ke kebenaran-kebenaran fundamental yang nggak bisa diperdebatkan lagi, lalu lo bangun lagi solusinya dari nol. Studi kasus berterbaiknya tentu saja SpaceX. Sebelum Musk datang, semua orang berpikir dengan analogi. Bikin roket itu mahal banget, ya emang dari sananya begitu. Itu adalah asumsi yang diterima semua orang. Tapi Musk nggak terima. Dia pakai first principles. Dia nggak nanya, gimana caranya bikin roket yang sedikit lebih murah? Dia nanya, roket itu terbuat dari apa? Dia bongkar roket sampai ke level material dasarnya. Ada aluminium, titanium, serat karbon, tembaga. Lalu dia cek harga material-material ini di pasar komoditas. Hasilnya, harga total bahan mentah sebuah roket itu cuma sekitar 2% dari harga jual roketnya. Sisanya, 98% adalah biaya dari proses manufaktur yang nggak efisien, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari situlah dia sadar masalahnya bukan di material, tapi di proses. Ini yang menuntun dia untuk mempertanyakan asumsi paling dasar, kenapa roket harus sekali pakai? Dan lahirlah roket yang bisa dipakai ulang yang merevolusi industri luar angkasa. First principle thinking adalah alat untuk kabur dari tirani status quo. Ini adalah proses sistematis untuk melupakan apa yang lo pikir lo tahu, supaya lo bisa menemukan apa yang sesungguhnya mungkin. Oke, dari eliminasi radikal dan dekonstruksi fundamental, kita pindah ke program ketiga yang bunyinya justru sangat santai. Ini adalah kebiasaan Jeff Bezos yang disebut Pattering Time atau waktu untuk bersantai-santai. Ini lagi-lagi kebalikan dari mitos hustle culture. Bezos justru memulai harinya dengan sangat pelan. Dia bangun tidur secara alami, tanpa alarm. Dia bilang dia suka bersantai-santai di pagi hari. Baca koran, minum kopi, sarapan bareng anak-anaknya. Dan yang paling penting, dia nggak pernah menjadwalkan meeting pertama beliau sebelum jam 10 pagi. Ini bukan kemalasan, ini strategi tingkat tinggi. Bezos sadar bahwa tugas utamanya sebagai CEO bukanlah untuk sibuk, tapi untuk membuat sedikit keputusan, tapi dengan kualitas yang sangat tinggi. Pagi hari yang santai dan tidak terburu-buru adalah investasinya untuk memastikan kualitas keputusan itu. Riset juga mendukung. Memulai hari dengan tenang tanpa tergesa-gesa terbukti bisa meningkatkan kesehatan mental, menciptakan suasana hati yang lebih positif, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas sepanjang hari. Lo sedang mempersiapkan otak lo untuk performa puncak, bukan cuma memaksanya lari dari posisi diam. Pattering time adalah investasi strategis pada kualitas pengambilan keputusan. Investasi ini juga dilakukan oleh Mark Zuckerberg, tapi dengan cara yang berbeda. Ini program kita yang keempat, efek seragam. Lo pasti pernah lihat foto lemari pakaian Zuckerberg. Isinya cuma puluhan kaos garis abu yang sama persis. Kenapa orang yang bisa beli merek fashion apapun di dunia milih pakai baju yang sama setiap hari? Jawabannya ada di konsep psikologi yang namanya decision fatigue atau kelelahan dalam mengambil keputusan. Begini cara kerjanya. Setiap hari, kita punya jatah energi mental atau willpower yang terbatas. Setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun itu, mau pakai baju apa, sarapan apa, lewat jalan mana, itu menguras jatah energi yang sama yang kita butuhkan untuk membuat keputusan-keputusan besar dan penting di pekerjaan. Otak kita nggak bisa bedain energi yang dipakai untuk milih kaos dengan energi untuk milih strategi bisnis. Zuckerberg sadar akan hal ini. Dia pernah bilang, saya ingin membersihkan hidup saya sehingga saya hanya perlu membuat sesedikit mungkin keputusan tentang apapun kecuali tentang bagaimana cara terbaik melayani komunitas ini. Dan dia nggak sendirian. Barack Obama selama jadi presiden cuma pakai setelan jas warna abu-abu atau biru untuk mengurangi keputusan. Steve Jobs dengan turtleneck hitamnya. Bahkan Albert Einstein yang punya beberapa set setelan jas abu-abu yang identik. Seragam personal ini bukan soal fashion, ini adalah alat produktivitas. Ini adalah sebuah sistem untuk mengotomatisasi pilihan-pilihan yang tidak esensial demi menyimpan energi kognitif maksimal untuk keputusan yang benar-benar berarti. Otak kita nggak bisa bedain energi yang dipakai untuk milih kaos dengan energi untuk milih strategi bisnis. Zuckerberg menghemat energi dengan rutinitas harian. Bill Gates melakukannya dalam skala yang lebih besar. Ini program kelima. Inovasi dalam isolasi, atau yang lebih dikenal sebagai Think Week. Bayangin ini, 2 kali setahun, Bill Gates menghilang selama seminggu penuh. Dia pergi ke sebuah kabin rahasia di tengah hutan, tanpa keluarga, tanpa telepon, dan yang paling penting, tanpa internet. Di sana hanya ada dia,
tumpukan buku, proposal, dan artikel riset. Seorang penjaga akan mengantarkan makanan 2 kali sehari untuk meminimalkan gangguan. Tujuannya bukan liburan, tujuannya adalah melakukan deep work, berpikir secara mendalam dan tanpa distraksi tentang masa depan teknologi dan arah yayasan filantropinya. Ini adalah bentuk institusionalisasi pemikiran strategis. Gates sadar bahwa ide-ide terobosan nggak lahir dari rapat maraton yang padat. Ide itu lahir dari kontemplasi yang dalam dan tidak terganggu. Riset membuktikan bahwa isolasi dan melepaskan diri dari teknologi bisa meningkatkan kemampuan memecahkan masalah secara kreatif hingga 50%. Banyak inisiatif besar Microsoft, termasuk strategi Internet Explorer di awal-awal, lahir dari Think Week ini. Gates secara sadar menjadwalkan waktu untuk menjadi tidak produktif dalam jangka pendek agar bisa menjadi super produktif dalam jangka panjang. Dia menciptakan kondisi perfect bagi lahirnya inspirasi. Dari isolasi total, kita ke program ke-6 yang justru sangat aktif. Ini adalah paradoks dari seorang Richard Branson, relaksasi aktif. Kalau kita bayangin seorang miliarder, mungkin gambarnya adalah orang yang terpaku di depan layar monitor. Tapi kalau lo lihat Branson, dia lebih sering terlihat lagi main tenis, kitesurfing, atau bersepeda. Dia bangun jam 5 pagi bukan untuk langsung buka email, tapi untuk berolahraga. Dia melihat aktivitas fisik ini bukan sebagai istirahat dari kerja, tapi sebagai bagian krusial dari proses kerjanya. Olahraga dan waktu bersama keluarga menurutnya menempatkan dia dalam kerangka berpikir yang hebat sebelum mulai berbisnis. Ini adalah konsep relaksasi aktif. Alih-alih istirahat pasif seperti nonton Netflix, hobi yang berenergi tinggi justru punya manfaat psikologis yang luar biasa. Riset menunjukkan bahwa terlibat dalam hobi yang kita nikmati bisa menurunkan level stres, meningkatkan mood, dan pada akhirnya justru meningkatkan produktivitas dan kreativitas saat kita kembali bekerja. Bagi orang-orang dengan performa puncak, cara terbaik untuk mengisi ulang baterai bukanlah dengan berhenti total, tapi dengan beralih ke jenis kesibukan lain yang intens tapi menyenangkan. Mereka tidak menyeimbangkan kerja dan hidup. Mereka mengintegrasikan hidup yang penuh energi ke dalam pekerjaan mereka untuk jadi bahan bakarnya. Sekarang, anggaplah sebuah masalah muncul. Reaksi normal kita adalah mencari solusi cepat, menambal apa yang bocor. Tapi program ke-7 ini mengajarkan cara berpikir yang berbeda. Ini adalah detektif akar masalah menggunakan metode 5 Whys. Teknik ini sangat sederhana, tapi luar biasa kuat. Awalnya dikembangkan oleh Sakichi Toyoda dan disempurnakan oleh Taichi Hono di Toyota Production System. Aturannya simpel. Ketika sebuah masalah terjadi, tanyakan kenapa sebanyak 5 kali untuk menembus gejala di permukaan dan menemukan akar masalah yang sebenarnya. Metode ini kemudian diadopsi secara luas, termasuk dalam metodologi Lean Startup oleh Eric Ries. Contohnya begini, dari sebuah studi kasus nyata di sebuah perusahaan teknologi. Masalahnya adalah kita telat merilis update software. 1. Kenapa? Karena kodenya masih dalam tahap pengujian. 2. Kenapa masih di pengujian? Karena developer junior tidak diizinkan untuk merilis ke sistem utama. 3. Kenapa mereka tidak diizinkan? Karena kepala developer tidak yakin proses pelatihan dan pemeriksaan kualitas mereka sudah benar. 4. Kenapa dia tidak yakin? Karena catatan pelatihan mereka tidak diperbarui. 5. Kenapa catatannya tidak diperbarui? Karena tidak ada satu orang pun yang ditugaskan untuk bertanggung jawab atas proses pelatihan dan jaminan kualitas. Lihat, masalahnya awalnya terlihat seperti masalah teknis atau kecepatan kerja. Tapi setelah 5 kali bertanya kenapa, akar masalahnya ternyata adalah masalah manajerial tidak adanya ownership atau penanggung jawab. Solusinya bukan kerja lebih cepat, tapi tunjuk seorang penanggung jawab untuk proses QA. Metode 5 Whys ini adalah model mental yang memaksa kita beralih dari menyalahkan orang ke menganalisis sistem. Terakhir, program ke-8. Ini adalah mesin yang membuat semua keputusan bisa berjalan dengan kecepatan tinggi, bahkan ketika tidak semua orang setuju. Ini adalah prinsip disagree and commit dari Jeff Bezos. Di banyak perusahaan, proses pengambilan keputusan itu lambat, karena semua orang berusaha mencapai konsensus. Rapat jadi panjang dan seringkali tidak ada keputusan yang diambil. Bezos menciptakan sebuah prinsip untuk mengatasi ini. Prinsip ini punya 2 bagian. Pertama, disagree atau tidak setuju. Setiap orang di dalam tim, terutama para pemimpin, wajib untuk menyuarakan ketidaksetujuan mereka secara terbuka dan terhormat jika mereka yakin sebuah keputusan itu salah. Tujuannya adalah mencari kebenaran, bukan menjaga keharmonisan sosial. Bagian kedua, commit.
Setelah semua perdebatan selesai dan sebuah keputusan akhir telah dibuat oleh pemimpin yang bertanggung jawab, semua orang, termasuk yang tadi paling vokal tidak setuju, harus berkomitmen 100% untuk menyukseskan keputusan itu. Tidak ada lagi sabotase diam-diam, tidak ada sikap pasif-agresif, dan yang paling penting, tidak ada kalimat, "Tuh kan apa gue bilang?" Bezos sendiri memberikan contoh terbaik dalam suratnya kepada pemegang saham tahun 2016. Sebuah tim di Amazon Studios ingin membuat sebuah proyek film yang menurut Bezos idenya meragukan, produksinya rumit, dan kesepakatan bisnisnya tidak bagus. Alih-alih memaksa tim itu untuk meyakinkan dia sampai mati, dia hanya menulis email singkat, "Saya tidak setuju dan saya berkomitmen. Saya harap ini menjadi hal yang paling banyak ditonton yang pernah kita buat." Keputusan itu langsung berjalan tanpa drama. Prinsip ini adalah algoritma budaya untuk mengoptimalkan kecepatan organisasi. Bezos tahu bahwa dalam bisnis, menjadi lambat seringkali lebih merugikan daripada menjadi salah. Jadi, apa kesimpulannya? 8 hal yang kita bahas ini bukan sekedar kumpulan tips acak. Mereka adalah bagian dari sebuah sistem operasi yang saling terhubung, yang dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu mengelola dan melindungi sumber daya kognitif yang terbatas. Aturan 25/5 dari Buffett melindungi fokus lo. First Principles dari Mas membebaskan ide membongkar asumsi. Partnering Time dari Bezos tingkatkan kualitas keputusan. Seragam dari Zuckerberg menghemat energi mental. Think Week dari Gates ciptakan ruang untuk strategi. Relaksasi aktif dari Branson penuhi energi fisik dan mental. Metode 5W, perbaiki sistem bukan salahin orang. Dan Disagree and Commit menggerakkan organisasi cepat. Jadi, produktivitas bendarnya orang-orang terkaya di dunia ternyata bukan soal jadwal yang lebih padat, tapi soal framework berpikir yang lebih superior. Mereka tidak bekerja lebih keras, mereka berpikir lebih cerah. Mereka tidak mengelola waktu mereka mengelola pikiran mereka. Nggak usah coba 8-8-nya sekaligus, itu mustahil. Pilih satu, cuma satu. Program mana dari video ini yang paling lo rasa kena? Coba install di hidup lo selama 1 bulan ke depan. Mungkin lo mau coba aturan 25/5 untuk tujuan tahunan lo. Atau mungkin besok pagi lo coba mulai hari lo dengan santai tanpa buka email sampai jam 10. Lihat apa yang terjadi. Karena pada akhirnya, pengetahuan itu nggak ada gunanya sampai dia jadi tindakan.